mata kuliah pendidikan agama-agama dunia. Dan memang dari situ kita diwajibkan untuk mewawancarai agama lain di luar agama kita lah gitu. Kebetulan agama kita di sini semua tuh Islam nih, Pendeta Pit. Jadi Gitu akhirnya ya. eh, kenapa Iya, sih iya, kita iya, iya. harus mewawancarai gitu. Supaya itu dia gitu untuk terciptanya toleransi. Karena Hmm, kalau tak kenal maka tak sayang ya pendeta ya. boleh, siap. Gitu. Makanya di sini jadi oh, apakah di luar apakah ada perbedaan atau persamaan di luar dari agama kami mengenai konsep-konsep tertentu gitu yang ada di daftar pertanyaan. Di sini Hmm, kami satu kelompok ada berenam, Pendeta Pit. Saya sendiri Rama, ada Pak Rinaldi, ada Bu Reni, ada Bu Kirani, ada Pak Rafli, dan ada Bu Nurul. hmm. Eh, Mungkin di awal eh, boleh Pendeta Pit memperkenalkan diri mungkin. Oh ya, boleh. Ya, selamat sore semuanya. Ya, saya Sore. Sore Pak Pendeta Pit. ya saya perkenalkan ya, nama saya Pendeta Pit Mawab Hope Sitompul. Saya saat ini eh, melayani di GPIB Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug begitu. Nah ya, kalau sekarang ya usia 30 tahun jadi masih muda sebenarnya, usia 30 Oh, tahun. Jadi masih masih muda pendeta banget. masih pendeta muda pokoknya. Ya, mungkin aku udah baca dari seluruh pertanyaan walaupun sekilas di tengah-tengah kesibukan cuma sekilas. Ya, jadi disclaimer dulu mungkin sebelum menjawab gitu ya. Kalau saya ini adalah pendeta dari aliran Kristen Protestan, yang mana gereja tempat saya melayani itu institusinya bernama GPIB. Dan GPIB itu alirannya adalah aliran Calvinis. Jadi biar teman-teman semua tahu, Kristen itu apa ya, ibarat seperti hutan rimba ya. Jadi banyak sekali pemahaman teologi di dalamnya. Jadi apa yang saya jawab nantinya ini berdasarkan aliran Kristen Protestan, berdasarkan pemahaman dari John Calvin yang adalah seorang reformator eh, gereja Protestan gitu ya yang berasal dari Jenewa gitu. Jadi Prancis. Jadi jadi kalau ingin sumber referensi yang lebih banyak lagi nanti bisa tanya kepada teman-teman pendeta yang dari HKBP yang juga Kristen Protestan alirannya dia dari Bapak Reformatornya Martin Luther, masih banyak lagi gereja Metodis, ya, aliran Baptis. Jadi saya ini hanya mengungkapkan dari sisi aliran gereja saya begitu. Ya, mungkin itu aja dulu untuk disclaimer-nya. Oke, baik Pak Pendeta. Ini kalau boleh saya tahu ada Hmm, background pendidikannya ya kalau misalnya untuk pendeta sendiri ya. ada, saya pendidikannya di Universitas Kristen Duta Wacana, Oh, Fakultas Teologi. oh oke. Iya, saya angkatan 2013 kalau masuknya. Siap, siap. Oke, mungkin teman-teman di sini mau kita mulai pertanyaannya. Boleh Bu, dimulai saja. Oke, eh, mungkin saya mulai duluan ya, Pendeta Pit. Mm, Em, jadi mungkin Pendeta Pit sudah membaca ya daftar pertanyaannya. Di pertanyaan pertama nih, ini yang selalu kita tanyain juga di agama-agama lain. Kenapa sih manusia tuh harus punya agama atau beragama? Emang tujuannya apa gitu? Kenapa manusia harus beragama? Ya, kalau dari
saya gitu ya. Mungkin pertama-tama kenapa orang bisa beragama gitu ya. Kenapa orang bisa beragama? Karena kalau dari pemahaman John Calvin itu karena adanya sensus divinitatis. Sensus itu perasaan, kesadaran indera, divinitatis itu keilahian. Jadi sensus divinitatis itu berarti kesadaran akan keberadaan Allah yang secara Hmm. alami itu ada dalam diri setiap manusia. Jadi kalau menurut Calvin, Allah itu telah menanam dalam hati manusia itu semacam indera kilahian gitu. Sehingga manusia secara kodrati pasti sadar bahwa ada sang pencipta. Ya, karena itu tidak ada manusia yang benar-benar ateis secara total karena sebab dalam batin terdalamnya setiap orang itu memiliki kesadaran akan adanya Allah. Kalau ditanya kenapa agama itu penting, karena ini berkaitan tentang pengalaman individu masing-masing orang, gitu ya. Sebelum kita berbicara tentang pedoman hidup atau moral gitu, ini adalah hak dari setiap warga negara dan semua orang itu punya sensus divinitatis, semua orang punya rasa kesadaran akan keberadaan Allah gitu. Jadi bagaimana kan ada istilah kalau seorang teolog namanya Rudolf Otto yang ungkapannya itu vaccinosum et tremendum. Jadi vaccinosum et tremendum itu ada rasa kagum sekaligus merinding gitu. Mungkin di antara teman-teman pernah mengalami perasaan kagum pada sesuatu tapi pada satu sisi merinding gitu, tremendum. Itu yang dialami oleh setiap manusia ketika melihat mengalami pengalaman si sang absolut gitu. Entah apa dia disebut dengan namanya ya gitu. Jadi memang pertama kenapa seseorang beragama karena dia sedang mencari akan kebenaran, mencari akan Tuhannya. Dia ingin menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Di satu sisi agama juga menjadi suatu pedoman hidup yang mengiringi perjalanan hidupnya untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sih. Jadi itu jadi kebutuhan ya pendeta ya. Iya, kebutuhan. Oke. Tapi kenapa di dunia ini banyak agama, pendeta Pet? Kenapa di dunia ini banyak agama? Nah, itu pertanyaan yang lumayan sulit gitu ya. Tapi kembali lagi, saya kiblatnya Calvin gitu. Yang mana eh, Calvin itu berdasarkan tadi sensus divinitatis, dia mengatakan bahwa memang ada nih perasaan gitu ya, kesadaran akan eh, sang ilahi itu. Nah, memang ada sisi mungkin kalau didengar sama telinga gak enak gitu ya, bahwa eh, karena kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia itu tidak lagi mampu menyembah Allah yang benar gitu. Jadi dia mengarahkan pada Allah yang bukan Allah yang sejati gitu, yaitu. Nah, memang pemahaman Calvin ini itu cenderung a priori. Ini aku karena sama anak UPH aku pakai bahasa yang berkelas sedikit lah ya. Karena kecenderungan Calvin itu dia cenderung a priori, dia berangkat dari presuposisi teologi kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi ketika orang jatuh dalam dosa, dia akan beralih kepada pemahaman agama yang lain. Tapi seiring itu kan teologi abad 16 ya, kita kan udah di abad 21. Kalau tanya ke teman-teman pendeta yang mungkin kalangan progresif atau liberal, nggak kayak gitu jawabannya. Kalau kalau tertarik baca gitu ya buku dari John Hick, yang mana bukunya itu judulnya God Has Many Names. Ya, jadi
memang banyak agama-agama di dunia dan itu nggak bisa dilihat secara suatu yang kebetulan atau suatu yang menyimpang, melainkan sebagai respon umat manusia terhadap realitas yang ultim gitu, sang absolut gitu kan, yang memang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dalam bahasa manusia, sehingga ia dipahami dengan beragam dalam bentuk konsep-konsep tentang Allah, nirwana, Tao, Brahman, Yahweh, bahkan Allah sekalipun gitu. Nah, karena manusia terbatas secara kultur, historis, dan linguistik, maka si sang absolut itu dipersepsikan berbeda-beda sesuai dengan konteks budayanya, ya kan? Hmm. Yahweh itu lahir dalam konteks agama awalnya Wah, bangsa Israel pada ya. zaman itu, ya kan? Kemudian berjalan beriringan waktu, kekristenan memahami Allah Tritunggal dan lain sebagainya. Jadi memang kenapa banyaknya agama? Ya karena itu respon umat manusia kepada untuk menjelaskan sang absolut itu, yang mana kami sebagai Kristen Protestan mendefinisikannya sebagai Allah Tritunggal gitu. Oke, ini penjelasannya eh, agak wow gitu ya, pendeta. Iya, agak wow ya. Jadi memang kita berpikir ala-ala Kopernikus gitu. Filsafat Kopernikus, yang mana pusat alam semesta itu bumi, ibarat kayak gitu kan. Betul. Kopernikus pemahamannya. Pusat alam semesta adalah bumi, seakan-akan yang mengelilingi seluruh alam semesta ini ada di bumi. Padahal kalau heliosentris, pusat itu kan matahari. Bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi sekitarnya. Bumi ini, matahari inilah sang absolut. Bumi ibarat seperti agama-agama lain, punya dengan caranya masing-masing, dengan Hmm. keunikan masing-masing, mengitarinya dan menyebut ini sebagai apa. Ya kan? Kita Hmm. nerima itu dengan segala Oke. keberagaman, definisi, dan identitas dari masing-masing agama. Nah, itu Iya, iya. teologi abad 21. Nggak kayak dulu-dulu. Hmm. Oke, itu lebih oke, itu lebih gampang dimengerti. Lalu dengan banyaknya agama itu, Hmm. kenapa sih kita harus punya dialog antar agama, toleransi antar agama gitu? Dialog itu kan penting, karena kan supaya terjadinya perjumpaan, ya kan? Tadi bagus di awal bilang, tak kenal maka tak Maka tak sayang. sayang. Tuh, karena kita tidak mengetahui, kita nggak tahu dong apa apa namanya siapakah dia begitu. Kita terjebak pada prasangka buruk kita tentang dia. Setelah kita mengenal, kita tahu siapa dia. Jadi dialog itu ya memang penting. Ya diawali pada suatu perjumpaan, pengenalan dan perayaan kehidupan bersama gitu. Memang kita banyak perbedaannya, tapi dicari satu titik kesamaannya. Yaitu simple kok, kemanusiaan. Itu aja. Oke, lalu ini yang paling cukup dasar sih, konsep manusia. Kalau dalam pandangan Calvinisme di Hmm, agama Protestan, itu apa hmm. sih, pendeta? Ya, mungkin sama juga sih dengan pokoknya basisnya tetap Alkitab ya kalau kami atau Bible. Jadi manusia itu ya ciptaan Allah yang tidak diciptakan dari firman kan, ada hari pertama sampai hari yang keenam, ya kan? Seluruh apa namanya bumi dan segala isinya Allah berfirman, maka segala sesuatunya terjadi. Tapi manusia itu dia tercipta dari debu dan tanah. Makanya kita mungkin tahu ada Adam dan Hawa. Adam tercipta dari debu dan tanah, dan perempuan diciptakan diambil dari tulang rusuknya si Adam. Dan kalau baca pada Kejadian satu, Kitab Kejadian ya. ya kitab Kejadian, itu kan di
dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gitu ya. Jadi manusia itu pertama itu berbeda dengan binatang dalam hal apa rasio, spiritual, kemampuannya bisa berdiri tegak, ya. Terus yang kedua menunjuk pada kekuasaan manusia atas alam. Mungkin kalau enaknya pakai bahasa Islam sebagai khilafah atas makhluk hidup yang lainnya, Hmm, atau dan yang ketiga dia dengan kekuasaan yang dia miliki tentu itu dituntut juga suatu tanggung jawab manusia untuk melestarikan bumi dan alam semesta gitu. oke, secara konsep mungkin agak mirip dengan Islam ya, Hmm. karena manusia juga diciptakan, oh kalau kita diciptakan dari tanah, Hmm. ya kan? Ya, Gitu. Oke, mungkin selanjutnya dari Pak Rinaldi eh, mau melanjutkan. Ya, ya, terima kasih Bu Rama. Izin Pak Pendeta Pit untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah bicara terkait konsep manusia ya dalam agama Kristen Protestan. Pertanyaan selanjutnya itu masih sama terkait dengan konsep, namun lebih kepada konsep keimanan dalam agama Kristen Protestan. Silakan Pak Pendeta, makasih. konsep keimanan, wah ini sangat luas banget ya kalau konsep keimanan ya. Dimulai dari mana dulu nih keimanan ini nih? Apa itu iman kali ya? Iya, betul. Yang paling mendasar aja, Pak Pendeta. Iya, kalau konsep imannya yang paling berdasar ya tentu eh, berdasarkan kalau kita ada pengakuan iman rasuli gitu ya. Nanti bisa dilihat di teksnya apa sih isi pengakuan iman rasuli itu. Kalau saya bisa berbicara, ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, itu pengakuan iman, ya, itu fondasi iman dalam kekristenan gitu. Pengakuan iman itu versi pendeknya pengakuan iman rasuli, versi panjangnya itu adalah pengakuan iman Athanasius begitu. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel, mohon maaf. Jadi memang yang paling utama ya percaya kepada uh, Allah Tritunggal gitu ya, Bapa Putra dan Roh Kudus ya, dan uh, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Dan mungkin itu kalau keimanan atau ada bisa diulek lagi apa Ya, cukup. mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Cukup cukup jelas Pak Pendeta. Ya, mungkin kita mau lebih bertanya lagi Pak terkait Hmm, dengan apa namanya. Tadi kita bicara konsep keimanan, sekarang bicara konsep Tuhan dalam agama Kristen Protestan gitu. Tadi kan disebutkan ada Tritunggal ya, iya. Pendeta Pit ya. Mungkin boleh dijelaskan, silahkan Pendeta Pit. Makasih. Iya, konsep tentang Allah Tritunggal itu konsep yang sangat sangat susah untuk dipahami gitu ya. Makanya ada apa ya istilah
bapak gereja namanya Anselmus dari Canterbury yang mengatakan fides quaerens intellectum, yang arti harafiahnya iman yang mencari pengertian atau pemahaman. Jadi memang iman lebih dahulu, lalu akal budi yang dipakai untuk memahami iman itu. Ya, selaras juga seperti apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus, credo ut ite legam. Aku percaya supaya aku mengerti, gitu ya. Jadi memang susah untuk memahami apa itu Allah Tritunggal. Istilah Allah Tritunggal atau Trinitas itu konsep yang lahir dari Bapak Gereja namanya Tertullianus. Ya, dia adalah seorang teolog dari Kartago, bisa dicari di Google gitu ya. Dialah yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas. Bukan berarti Trinitas baru ada di zaman Tertullianus. Itu ibarat Isaac Newton buat istilah gravitasi. Bukan gravitasi baru ada di zaman Isaac Newton gitu. Jadi itu suatu istilah untuk menyebut Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu ya. Tertullianus itu memakai istilah, mohon maaf, una substantia tres personae, gitu ya, yang artinya satu substansinya, gitu ya, yang merujuk pada keilahian Allah yang satu. Persona itu artinya cara keberadaannya, gitu ya, pribadinya yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, satu substansi tiga pribadi. Tertullianus itu menganalogikannya seperti matahari gitu untuk memahami Allah Tritunggal. Matahari itu gini kan, matahari ada cahayanya, ada panasnya, ada bentuknya yang besar. Mungkin yang bentuknya yang besar itu Allah Bapa, ya kan? Terus cahayanya itu adalah eh, anak Allah, Roh Kudus itu hangatnya, gitu, panasnya, ya. Dia tidak terlihat, nggak ada wujudnya, gitu. Roh Kudus. Ibarat seperti itu untuk memudahkan. Nah, kalau tentang diskusi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, wah itu panjang lebar lagi itu, ya kan? Panjang ya Pak Pendeta ya. Panjang sekali. Anak itu ya tentu Yesus Kristus itu sendiri, anak Allah. Kalau Roh Kudus itu ya ibarat seperti nafas kita, gak ada wujudnya tapi kita rasakan the presence of God gitu, yaitu Roh Kudus, ya kan? Ya seperti itu. Siap. Notat Pak Pendeta. Hmm, Eh, Tadi kita diskusi tentang konsep Tuhan dan iman ya sebelumnya. Eh, Tentunya dari sisi yang mungkin negatif ya, lebih maksudnya adalah konsep dosa itu dalam agama Kristen Protestan itu seperti apa, Pak Pendeta Pit? ya, kalau dosa itu pemikiran yang jauh banget gitu ya, bisa ditarik dari hingga sampai akar-akarnya gitu. Ya, pokoknya yang paling terkenal dan diikuti oleh Kristen Protestan, terutama oleh tokoh reformator namanya John Calvin itu, dia terinspirasi, bukan terinspirasi, maksudnya ngikutin pemahaman teologi dari Bapak Gereja Agustinus yang namanya original sin, dosa asal. Jadi dosa asal itu ya dosa yang diawali oleh Adam dan Hawa. Jadi Agustinus itu mendefinisikan dosa itu sebagai privatio boni, ya, kekurangan atau kekosongan kebaikan. Jadi dosa itu bukan zat yang berdiri sendiri, ya, kayak gelap dan terang,
Kalau dia zat yang berbeda berdiri sendiri, berarti Tuhan menciptakan kejahatan dong, kan enggak. Jadi dosa itu adalah penyimpangan dari kebaikan yang diciptakan oleh Allah. Ya. Kalau dibaca di Kejadian 1, semua ayat itu mengatakan semua diciptakan baik, bahkan manusia sangat baik. Ya, jadi dosa itu adalah penyimpangan dari kebaikan yang diciptakan oleh Allah, gitu. Dan ya manusia ya seharusnya mengarahkan diri kepada kasih kepada Allah, tetapi karena dosa ya mencintai dirinya sendiri, kuasa, kenikmatan daripada Allah, ya mereka memiliki kehendak bebas, tapi kehendak itu justru terikat oleh dosa. Makanya waktu peristiwa Adam dan Hawa, ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk gitu, maka mereka mengalami apa yang disebut Agustinus itu kerusakan total gitu ya, masa perdisionis. Jadi manusia tidak hanya sekedar melakukan dosa nih, udah makan buah itu, kalau mungkin konsep Islam buah guldi ya, manusia nggak hanya melakukan dosa, tapi itu sudah menjadi seluruh natur manusia yang terikat oleh dosa, sehingga dosa asal itu diwariskan kepada cucu-cucunya Adam gitu ya. Itu konsep tentang dosa. Nah, tapi itu sangat ini ya, bikin pusing kepala. Sebenarnya gampangnya itu cari aja etimologi dari kata dosa. Kalau dosa, kalau berdasarkan bahasa Ibrani, itu hata, hata ya. Jadi secara etimologis itu artinya melenceng, meleset. Jadi di zaman Israel kuno, mereka itu kan apa ya, ketapel ya, ketapel mungkin, ketapel, terus ada objek di depannya ini, gitu. Terus ketapelnya kayak gini, kalau nggak kena, itu dosa, itu kata, ya. Jadi secara etimologis seperti itu. Nah, kalau pengertiannya secara teologis, artinya gagal mencapai standarnya Allah, ya kan? Gagal untuk melakukan hukum-hukum Allah, itu kata, itu meleset, melenceng, itu dosa. Itu sih. Baik, baik Pak Pendeta. Tadi kita diskusi terkait dosa, kemudian bagaimana cara atau pedoman dari pada konteks eh, agama Kristen Protestan, misalnya konsep kitab suci, terus bagaimana proses terjadinya kitab suci, seperti itu Pak Pendeta. Dan Iya. kenapa disebut kitab suci? Silakan Pak Pendeta. Oke. Kenapa disebut kitab suci gitu ya? Kalau kita nyebutnya Alkitab gitu. Kenapa disebut kitab suci? Karena ada ayat Alkitabnya kalau kami, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayatnya ke-16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang kalau kita firman Allah itu adalah Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulisnya gitu ya. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah kepada para penulisnya sejak Perjanjian Lama, sejak Perjanjian Baru, itu kemudian terjadi proses yang namanya kanonisasi. Ya, jadi itu dicatat tuh kanonisasi. Dan proses kanonisasinya itu panjang kali lebar gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya, tapi singkat cerita dimulai dari kanonisasi PL yang dilakukan oleh kalangan orang Yahudi pada saat itu, yang mana uh, uh, mulai dari kitab Taurat gitu ya atau Pentateuk gitu,
dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya pokoknya eh, itu. Terus ada kitab para nabi, ada tulisan-tulisan lainnya bisa dilihat di Perjanjian Lama itu ya. Itu nanti dikumpulin, ada suatu konsili Yahudi di Jamnia itu tahun 90 Masehi. Ya itu kanon Perjanjian Lamanya Yahudi. Nah, kalau Perjanjian Baru itu tulisan-tulisan seperti Injil gitu ya. Ada Markus, Matius, Lukas, sama Yohanes yang baru yang ditulis ya sekitar tahun 65 Masehi lah gitu. Terus ada surat-suratnya Paulus yang tulis sekitar 50 Masehi, ada tulisan-tulisan lainnya seperti kisah para rasul, surat-surat di luar suratnya Paulus gitu ya, ada Petrus dan lain sebagainya sama Wahyu. Nah, itu nanti dikanonisasi ya kan, dikanonisasi. Nah, kenapa perlu dikanonisasi? Pertanyaannya kan begitu. Kan agar kita tahu nih kredibilitas pada suatu tulisan. Jangan-jangan ini bukan ditulis oleh orang yang kredibel. Jangan-jangan waktunya terlalu jauh banget. Yesus saja lahir apa namanya abad pertama Masehi, ini ditulis pada abad kedua. Siapa ini yang nulis ini? Ya kan? Atau abad keberapa? Nah, makanya ada proses kanonisasi gitu. Apakah itu ditulis oleh rasul atau rekan dekatnya rasul? Apakah di dalamnya terdapat ajaran iman yang benar? Apakah tulisan-tulisan itu dipakai secara luas oleh jemaat pada waktu itu? Apakah tulisan itu benar-benar dirasa memiliki kuasa rohani dan secara keseluruhan adalah wahyu dari Allah gitu. Tentu tantangannya tadi saya bilang banyak gitu ya. Ada tulisan-tulisan palsu dan apokrif. Misalnya Injil Thomas, Injil Yudas itu dianggap tulisan yang nggak kita terima gitu ya. Dan masih banyak lagi tentunya. Baru nanti diakui gitu ya. Eh, Terutama yang dikanonisasikan oleh Athanasius. Memang peran besar Athanasius sangat kental sekali ya, yang mana dia mengkanonisasi perjanjian baru itu. Baru nanti ada konsili dilakukan, konsili Hippo pada tahun 393 Masehi sama dan Kartago gitu 397 Masehi. Ditemukanlah daftarnya, ada 27 kitab perjanjian baru, baru diterima secara luas sama gereja gitu. Tapi kembali lagi gitu ya, bahwa dasarnya itu memang ya ini mengakui gitu ya, ini tulisan manusia tapi tetap berotoritas karena diilhamkan oleh Allah gitu. Itu Baik, aja. ya baik, Pendeta Pit, terima kasih. Dari saya sudah cukup, Pendeta Pit, sangat jelas terkait dengan informasinya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut, silakan Bu Nurul untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Bapak Pendeta, bagaimana konsep iblis atau setan dalam agama Kristen? Ya, kalau konsep iblis atau setan itu kan dianggap sebagai pribadi yang jahat melawan Allah dan umatnya gitu ya. Dia bisa ya kita anggap sebagai kuasa kegelapan, roh-roh jahat gitu ya. Sama kita kalau bahasa Ibraninya hasatan gitu. Jadi kalau baca di kitab Ayub gitu ya, mungkin juga ada ya kesamaan. Ayub, jadi Ayub itu kan diuji kesalehannya sama si iblis gitu. Tuhan Yesus juga dicobai sebelum dia melakukan pelayanan secara publik, dia pertama-tama dicobai oleh iblis di padang gurun. Teman-teman kalau tertarik bisa baca di Injil gitu ya. Dia dicobai di padang gurun. Jadi memang iblis dan setan itu ya adalah pribadi yang jahat yang sama dia
apa ya, kayak malaikat tapi berbeda gitulah. So, dia pribadi yang jahat yang melawan Allah. Baik, selanjutnya bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Kristen? Konsep ibadah atau ritual ya, ya kalau konsep ibadah dan ritual ya tentu kita ibadahnya di gereja ya. Jadi di gereja itu kita eh, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian dan iringan lagu, terus mendengarkan firman Tuhan, terus berdoa. Dan kalau Kristen Protestan, aliran kayak saya GPIB, itu ada tata ibadahnya, ya, ada urutan-urutannya, gitu. Misalnya awalnya itu ada ajakan beribadah, terus habis itu eh, ada votum dan salam, ada nas pembimbing, gitu, ada pengakuan dosa, berita anugerah, berita hidup baru. Pokoknya itulah ada tata ibadahnya yang tertata. Kalau kalian nanya misalnya gereja Betel gitu ya atau aliran Pantai Kosta atau karismatik, mereka nggak ada tata ibadahnya, ibadahnya mengalir begitu saja gitu. Nah, kalau Kristen itu ibadah. Nah, kalau ibadah sendiri apalagi ya, ya pokoknya di gereja sebagai tempat pertemuan begitu, apalagi ya. Itu aja. Mungkin bisa diulang lagi apa yang mau ditanya. Oh ya, Em, selanjutnya bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Kristen? Iya, kalau akhir zaman itu ya kami ya semua orang Kristen pasti mengakui ya, itu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali gitu. Jadi Yesus Kristus itu datang kedua kalinya dari awan-awan gitu ya, datang untuk kedua kalinya gitu. Dan dan ya kedatangan Tuhan Yesus itu tujuannya ya untuk membangkitkan orang yang sudah mati dan juga adanya penghakiman gitu ya, adanya penghakiman. Terus setelah itu ada lagi namanya langit baru dan bumi baru. Itu mungkin teman-teman kalau tertarik baca kitab Wahyu, jadi kan memang kalau akhir zaman kan langit dan bumi itu akan dilenyapkan gitu. Tapi akan diganti dengan langit dan bumi yang baru menjadi tempat kediaman yang baru gitu ya, atau Yerusalem baru gitu, di mana umat Allah itu ya berada di sana gitu. Tuh, sudah tidak ada lagi peperangan, sudah tidak ada lagi ratap dan tangis, ya hanya ada sukacita gitu. Oke. Baik, Pak. Selanjutnya, mengapa ada banyak orang yang jadi ateis dan agnostik ya? Hmm. Kenapa? Iya. Ini pertanyaannya ini ya, lumayan rumit. Kenapa orang jadi ateis? Sebenarnya ya bisa dibilang di satu sisi karena kekecewaan sih gitu, kekecewaan kepada Allah, sehingga kalau dari aku secara pribadi ya, kekecewaan kepada Allah mungkin karena dia mempertanyakan tentang mengapa orang saleh menderita. Dia sudah berbuat baik kok dia tetap menderita sih gitu. Dia orang beragama kok dia menderita. Aku sudah berbuat baik kok aku hidupnya nggak baik-baik aja. Sebenarnya kalau aku sih nggak ada yang namanya ateis, adanya antiteis gitu ya. Gitu.
Jadi memang anti terhadap Tuhan karena konsep ketuhanan itu ada di mana, ada di hati dan pikiran orang. Hanya saja dia menafikan hal tersebut begitu. Jadi memang pertama kekecewaan mungkin juga lahir dari zaman Renaissance gitu ya, mungkin zaman apa namanya eh, mulai terbuka apa namanya, kok jadi bingung aku ya, Renaissance itu apa lagi ya. Pokoknya itu mulai banyak pemikir-pemikir dan pada akhirnya dan salah satunya revolusi Prancis itu membuat banyak orang juga mulai benci terhadap gereja karena memang rasa kekecewaan gitu ya bahwa institusi gereja ini ternyata apa ya, ternyata ada korupnya juga, ternyata pro pemerintah tidak eh, pro rakyat gitu. Dan masih banyak lagi lah. Pokoknya itu tentu dari rasa kecewaan, tentu orang-orang yang mulai berpikir secara logik gitu ya, nggak pakai hati lagi, dan ya mungkin itu sih kalau dari aku. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Untuk Bapak Ibu, mungkin selanjutnya silakan. Oke, baik. Selamat sore, Pak Pendeta Pit. Saya Sore. dengan Reni izin untuk bertanya untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep tempat-tempat yang dianggap suci di dalam agama Kristen Protestan, Pendeta? Iya, nah ini menarik ya kalau kita nggak mengakui tentang adanya tempat-tempat yang dianggap suci begitu. Mungkin kalau ditanya kepada orang Katolik, ya tempat sucinya itu di apa namanya Vatikan gitu ya, di Basilika Santo Petrus gitu. Atau ditanya kepada agama-agama lain, mungkin jawabannya ada tempat-tempat yang terpusat gitu ya, bahasa kerennya Axis Mundi gitu, pusat dunianya. Nah, kalau kami nggak ada konsep konsep tempat-tempat yang dikuduskan. Kalau pergi ke Israel gitu ya, itu cuma wisata rohani gitu. Pengen berziarah, pengen lihat, oh kayak gini tempat-tempat Tuhan Yesus itu lahir, besar, dan mati gitu ya, bangkit. Oh ternyata di sini tuh tempatnya. Kalau Kristen Protestan, terutama aliran Calvinis, itu nggak ada tempat-tempat yang disucikan. Alasannya kenapa nggak disucikan? Karena Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, gitu ya. Calvin dalam bukunya Institutio itu menegaskan Allah itu hadir di mana saja, ya. Nggak hanya di gedung atau lokasi, gitu ya. Nggak ada suatu apapun yang membatasi akan kehadirannya. Dan kesuciannya itu terletak pada ibadah, bukan tempatnya. Ya, tempat bisa dianggap sebagai suci hanya sejauh dipakai sebagai tempat pemberitaan firman, doa, dan sakramen. Kalau kami sakramen ada sakramen baptis, ya, yang dimandiin di biur-biur gitu ya, sama perjamuan kudus, minum apa makan roti dan minum anggur gitu. Jadi bukan bangunannya yang sakral, tapi fungsi ibadahlah yang menjadikannya dikuduskan gitu. Makanya setiap kali saya memimpin ibadah, saya mengatakan kita tabiskan ibadah ini ya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu menjadi peristiwa yang dikuduskan oleh Tuhan karena kita berkumpul untuk menyembah Dia. Gitu. Sesudah ibadah ya gedung itu ya bangunan gitu ya. Itu bangunan gitu, nggak perlu sampai dipuja-puja, dipuji-puji gitu ya, gitu. Mungkin itu aja. Oke, baik Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira saran Pendeta terhadap pendidikan
terhadap agama-agama dunia ke depannya kira-kira ada nggak pendeta? Kayak untuk saran-sarannya. Agama-agama dunia, kalau saran-saran mungkin udah dilakukan atau nggak tahu ya Pak udah ya. Yang pertama ya membuat suatu komunitas basis antaragama gitu. Kalau saya pernah bertugas di Jakarta, ada yang namanya Format gitu ya, forum masyarakat dan agama. Itu kumpul orang-orang gitu ya yang berbeda keyakinan, ya bukan ngajak gelut, debat atau diskusi agama, tapi membangun kehidupan bersama. Contohnya apa? Ngajarin bioenzim gitu toh. Karena kita cari common ground-nya gitu. Kita cari titik kesamaan kita apa, kemanusiaan gitu kan, gitu. Jadi memang kalau kita ingin merajut kebersamaan, ya kita bentuk komunitas-komunitas basis antaragama gitu. Misalnya di kampus saya itu ada perkumpulan mahasiswa yang berbeda keyakinan. Kami beri nama SIMC, Simpul Iman Community. Jadi situ ada agama Islam, Hindu, Buddha, ada Kristen. Kami mahasiswa teologi, kalau Islam Asaluddin ya, kumpul kami bersama gitu. Kita pergi yuk ke Borobudur gitu kan. Jadi bangun kebersamaan gitu. Ya, bangun kebersamaan. Dialog antar agama nggak apa-apa. Kita agree to disagree nggak apa-apa. Tapi oh itu tuh pemahamanmu gitu kan. Aku ngerti sekarang. Aku nggak terjebak pada prasangka burukku gitu. Nggak terjebak pada prasangka-prasangka aku gitu. Karena aku udah tahu nih sekarang nih. Gitu. Ya pertama tadi apa komunitas basis membuat komunitas basis antar agama gitu ya. Yang kedua buat semacam perayaan perayaan antaragama gitu ya. Gitu. Misalnya apa? Bikin aja festival, ya kan? Ya kan kita biasa bikin festival musik kalau di Kristen mungkin Pesparawi gitu ya. Apa namanya? Biasanya orang-orang eh, kur gitu untuk nyanyi pujian-pujian. Oke di kalangan Islam ada bikin festival halal gitu. Tapi coba kita buat apa fusion gitu. Misalnya yang terjadi, saya pernah di Bandar Lampung juga, itu dilakukan tuh apa namanya masih ada datang gubernur Lampung, saya lupa juga apa nama kegiatannya. Di situ masing-masing apa ya menunjukkan seninya gitu ya. Ada apa namanya kalangan Kristen itu bernyanyi, ya kan? Ada yang apa namanya menari, ada yang gendang gitu ya, dan lain sebagainya. Yaitu kita coba membuat suatu perayaan perayaan hidup bersama gitu, merayakan keberagaman. Gimana merayakan keberagamannya, yaitu tugas kita masing-masing gitu. Dan yang ketiga adalah ya apa ya? Ya tentunya eh, mungkin kalau dibilang dipermudah gedung gereja, yaitu kayaknya udah hal-hal yang inilah udah membosankan untuk terus dibicarakan ya. Tetapi coba untuk merangkul gitu. Siapapun menteri agamanya, ya kan, coba untuk merangkul itu semua umat beragama ya tanpa pandang bulu. Tadi ngomong tentang dunia, konteks dunia, kita juga jangan sampai terjebak pada permusuhan gitu ya. Saya begini-begini pro Palestina, Bapak Ibu. Jadi ini our secret ya. Ya. Jadi nggak usahlah kita apa namanya saling memusuhi satu sama lain begitu.
gitu. Nggak usah saling musuhi satu sama lain, tapi kita ciptakan perdamaian di antara kita gitu. Ya udah itu aja. Iya, ini tadi Pak Pendeta juga sempat menyebutkan untuk saran terhadap Menteri Agama ya, Pak Pendeta ya, yang tadi Hmm, terkait apa memudahkan seperti pembangunan gereja gitu kan ya. Karena kan masih banyak pro dan kontra ya kalau kita lihat dalam lingkungan bermasyarakat ya. hmm, iya banyak pro dan kontranya tentu. Iya. Jadi saya langsung ke next pertanyaan aja mungkin Pak Pendeta, yaitu bagaimana proses terjadinya alam semesta menurut pandangan agama Kristen Protestan, Pak Pendeta? Ya, proses terciptanya alam semesta ya. Kalau itu semua orang Kristen ya samalah gitu. Baca aja di Kejadian 1 yang mana ada 6 hari penciptaan, hari ketujuh itu Allah beristirahat gitu ya. Hari apa namanya? Ada hari pertama ya kan, yang mana alam apa namanya? Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya gitu. Terus Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi itu jadi hari yang pertama, ya kan? Terus di hari kedua, karena pada hari kedua Allah memisahkan, kan pada saat itu samudra ya, samudra raya gitu. Jadi Allah memisahkan seluruh air itu dengan cakrawala, ya kan? Ada cakrawala itulah yang memisahkan antara air di atasnya dan juga air di bawah gitu ya. Air di atas maksudnya di langit, air yang di bawah ya seperti sungai, danau dan lautan gitu. Nanti baru setelah apa namanya sudah terpisahkan antara air di atas dan di bawah, sudah muncul tuh pulau-pulau, ya kan? Dari pulau-pulau itu muncul tumbuh-tumbuhan, gitu. Muncul tumbuh-tumbuhan itu eh, tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan, ya, buah-buahan yang berbiji dan lain sebagainya. Itu hari yang ketiga, gitu. Lalu ada di hari yang keempat, ya, di situ ada Tuhan menciptakan juga benda-benda penerang gitu yang menguasai siang dan malam dan juga bintang-bintang gitu ya. Dan hari yang eh, kelima di situ mulai muncul hewan-hewan gitu, hewan-hewan. Di hari yang keenam disitulah manusia diciptakan. Hari ketujuh Allah beristirahat gitu ya sesudah penciptaan itu. Dan itu menjadi hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya sangat jelas sekali. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta dibantu sama teman saya yang lain. Untuk Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya silahkan. Selamat sore, Pak Pendeta. Selamat sore. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak Pendeta, apa peran mahasiswa dalam toleransi beragama Peran mahasiswa dalam toleransi beragama salah satunya mungkin harus diawali dengan keinginan terlebih dahulu lah, keinginan dari apakah kita mau berdiskusi, berdialog dengan agama yang lain, gitu ya, peran mahasiswa. Terus em, memberikan pesan-pesan perdamaian gitu ya, pesan-pesan perdamaian. Sekarang kan era media sosial,
Kalau punya teman berbeda keyakinan, diupload gitu ya. Di tengah-tengah situasi dunia yang nggak baik-baik aja gitu ya, atau intoleransi, kita juga harus memiliki peran melalui media sosial apa yang mau kita suarakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya apa ya? eh Mungkin ada suatu kurikulum khusus gitu ya. Kurikulum khusus itu seperti apa namanya? Kita belajar nih, ya kan, diberi kesempatan untuk belajar ke tempat ibadah yang lain gitu ya kan. Kita belajar ke vihara, kita belajar di pura gitu ya. Terus nanti di situ apa namanya apa namanya diketik gitu ya hasil pembelajarannya tadi di pura sama di vihara, di gereja, kan? Ya seperti itu. Dan memang ya itu menjadi bagian kita tetap apa ya memahami dan mencoba untuk mengerti dan bisa hidup bertoleransi gitu. Yang penting jangan merasa diri ini yang paling benar, jangan merasa saya yang apa namanya eksklusif gitu. Mm-mm. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh manusia agar bisa selamat masuk surga? Ya, kalau dalam ajaran kekristenan gitu ya, untuk masuk surga itu atau keselamatan ya konsep keselamatan ya adalah percaya beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia diselamatkan karena ada ayat Alkitabnya gitu ya di bentar saya cari Yohanes 14 ayat 6 ya. Mungkin teman-teman sering dengar gitu ya. Mungkin bosan juga dengerin ya kalau ada teman Kristen ngomongin tentang ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi memang keselamatan itu ya pertama ya adalah dengan beriman kepada Tuhan Yesus, terus dia dibaptis, dia dimeteraikan menjadi milik eh, Allah, ya itu keselamatan gitu. Kalau misalnya eh, keselamatan masuk surga tadi ya, hmm, mungkin bisa diulik lagi, boleh apa? Wah menarik nih. Gitu. Ya, untuk selanjutnya Pak, jika banyak orang yang tidak beragama, apakah hukuman bagi mereka? Terus jika orang yang beragama justru lebih banyak dosanya dibanding yang tidak beragama, bagaimana keadilan Allah di situ? Gitu ya. Gimana nih kalau orang yang tidak beragama gitu ya, apakah dia mendapatkan hukuman? Tentu ini suatu diskusi dialog yang sangat panjang di antara teolog-teolog Kristen lainnya, bahkan ada kesepahaman gitu. Nanti bisa tanya juga di kalangan orang Katolik. Orang Katolik itu ada satu teolog terkenal, namanya Karl Rahner. Dia memperkenalkan istilah yang namanya anonymous Christian, gitu ya. Dia memakai istilah itu untuk menyebut bahwa orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil atau tidak mengaku kekristenan secara eksplisit, ya, tetapi kalau hidupnya sesuai dengan rahmat Allah, dia adalah Kristen anonim.
Nanti tanya ya semua orang Katolik, dan itulah yang mempengaruhi Konsili Vatikan yang kedua gitu. Nah, bagaimana kalau dari kita orang Kristen Protestan gitu. Ada Roma pasal kedua ayat 14 sampai 15, singkat cerita, kalau disingkat ayatnya, Paulus itu mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat, jika mereka melakukan hal-hal yang sesuai hukum Taurat, padahal mereka nggak punya tuh. Mereka tidak memiliki hukum Taurat, tapi melakukan hal-hal yang sesuai hukum Taurat, itu menunjukkan bahwa hukum itu tertulis di dalam hatinya. Jadi Allah itu menilai berdasarkan hati nurani, bukan karena identitas atau jati dirinya. Orang yang beridentitas dan jati dirinya sebagai orang yang beragama pun pasti mendapatkan hukuman kalau kelakuannya agak lain gitu ya. Tetapi kalau dia tidak memiliki hukum Taurat, istilahnya di Roma hukum Taurat, tetapi melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum Taurat, maka uh, dia itu Allah menilainya itu berdasarkan hati nuraninya. Dan kita itu ada konsep keselamatan gitu ya. Allah itu adil kok gitu ya. Keselamatan itu kan sebenarnya hak prerogatif Allah gitu ya. Terserah suka-sukanya Tuhan gitu. Dia mau memberikan keselamatan atau tidak. Keselamatan itu doktrinnya ada keselamatan umum, ada keselamatan khusus. Keselamatan umum atau general grace, anugerah umum, itu semua orang menerima anugerah yang sama. Kita menikmati matahari yang sama, ya. Kita menikmati terang bulan yang sama, kita makan makanan yang sama. Itu bagian dari keselamatan, gitu ya. Kalau misal itu keselamatan secara umum. Kalau khusus ya kami kembali lagi ini adalah kebenaran absolut, gitu ya, nggak bisa ditawar, berbeda dengan yang lain. Adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, gitu. Tapi pertanyaannya gimana mereka nggak masuk surga dong, gitu ya. Kembali lagi itu hak prerogatif Tuhan, suka-sukanya Tuhan, gitu. Bahkan ada ini nih jokes di kalangan kami para pendeta ya, gitu. Jadi ada ada jemaat yang bertanya, pendeta, kalau kalau orang Buddha itu masuk surga nggak? Ya kan? Terus dijawab, nggak masuk surga. Yes, katanya. Tapi kamu nggak masuk nirwana. Hah? Ya kan? Ya jadi intinya kembali lagi itu haknya Tuhan, gitu ya. Suka-sukanya Tuhan, Allah lah yang mempunyai anugerah itu, biarkanlah dia yang bekerja dengan caranya. Gitu. Yang penting kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Dari manakah sumber kejahatan di dunia ini dan apa hukuman untuk mereka yang melakukan? Iya, sumber kejahatan ya. Sumber kejahatan, kalau dibilang sumber kejahatan, ya sebenarnya susah juga ya. Sumber kejahatan itu pastinya karena hasrat, kalau kami bilangnya eh, nafsu kedagingan gitulah ya, nafsu kedagingan. Jadi memang manusia itu diberikan kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu mau dipakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan atau berbuat jahat. Jadi kalau Bapak Gereja bernama Paus Gregorius Agung itu terkenal tuh dengan Seven Deadly Sins, ya, 7 dosa besar, ada kesombongan, iri hati, hawa nafsu, amarah, kerakusan, ketamakan, kemalasan, gitu ya. Jadi memang sumber kejahatan itu
ya dari manusianya itu sendiri yang salah menggunakan kehendak bebasnya. Ya, di samping memang karena ada bisikan setan gitu ya. Mm. Untuk yang selanjutnya, ini mohon maaf ya pertanyaan saya agak banyak soalnya mewakili teman yang tidak hadir. Ya boleh, boleh banget. Yang berikutnya, bagaimana asal mula manusia menurut pandangan agama Kristen? Ya kalau asal manusia tadi udah disampaikan gitu, kalau manusia itu tercipta dari debu dan tanah, ya Adam ketika jadi pada saat itu Adam sendirian, yang ada cuman hewan-hewan doang, ya kan? Jadi Allah membuat apa namanya ditempatkan di Taman Eden ya, ditempatkan di Taman Eden. Cuman ada Adam dan hewan-hewan lainnya. Jadi Adam dibuat tidur, ya, Adam dibuat tidur, terus Tuhan mengambil tulang rusuknya, dan dari tulang rusuk itu terciptalah Hawa, gitu. Itu Untuk tujuannya tujuannya Tuhan menciptakan manusia itu apa? ya, kalau Tuhan menciptakan manusia ini tentu untuk berbakti kepadanya, gitu. Ibadah, ya, ibadah. Yohanes Calvin itu mengatakan bahwa seluruh ciptaan ini adalah Theatrum Gloria Dei, panggung tempat kemuliaan Allah. Jadi manusia itu bukan sekedar penonton yang pasif, melainkan diundang untuk merespon dengan pujian, syukur, dan penyembahan. Itu ibadah ritual, ya. Terus ada ibadah aktual, ya kan? Artinya sesudah dari ibadah mau buat apa aku ini, ya kan? Tentu dengan melakukan tindakan-tindakan nyata yang membawa damai sejahtera bagi semesta. Ya, bagaimana manusia pada awal penciptaan itu diberikan tugas untuk mengelola seluruh ciptaan sehingga kemuliaan Allah itu semakin menjadi nyata. Itu tujuannya, ya. Tanda-tanda apa namanya? eh, Tanda-tanda akhir zaman itu nggak selalu berbicara tentang hal-hal yang buruk kok. Yang membuat tanda-tanda akhir zaman itu kan adalah orang-orang yang berbuat jahat. Tanda-tanda akhir zaman itu juga ada hal yang baik kok. Ada orang yang apa namanya menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera, ya kan? Sekarang yang mana nih mau kita usahakan bersama, ya kan? Apakah kehidupan yang penuh dengan peperangan, ataukah kehidupan yang penuh dengan damai? Ya itu tujuan manusia gitu ya, tujuan manusia yang menciptakan damai sejahtera atau shalom gitu, shalom Allah, shalom di dunia ini. Shalom itu artinya damai sejahtera gitu. Jadi kalau ada teman-teman kalian agama Kristen bilang shalom, shalom itu bukan cuma sapaan, artinya damai sejahtera. Ya, jadi shalom itu bukan cuma sekedar ucapan. Benar nggak ketika dia mengucapkan itu dia juga membuat damai bagi orang lain? Hmm. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana sikap atau tanggapan Bapak mengenai kasus LGBT dan korupsi? Ya, pertama dulu dari korupsi gitu ya. Kalau korupsi tentu itu dosa dosa ya. Tadi aku bilang seven deadly sin, salah satu dosanya itu adalah eh, kerakusan, greedy ya, greed itu greedy. Bisa dibaca kalau tertarik Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terus Tuhan Yesus pernah mengatakan di Lukas 16 ayat 13,
Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilih salah satu. Mau mengabdi kepada Mammon, Mammon itu apa ya? Keserakahan ya artinya. Uang lah pokoknya lah, uang atau Allah. Jadi memang ya cinta uang itu jurang gitu ya. Semua orang butuh duit, siapa sih yang nggak butuh duit? Tapi itu menjadi jurang yang licin, itu jadi jalan yang licin membuat orang terselandung dan membuat korupsi dan itu bukan hal yang berkenan lah ya kepada Tuhan. Tentu itu dosa besar. Dan juga kalau LGBT, nah ini menarik gitu ya. Ini karena forum terbuka akademik, kalau di kalangan Kristen itu beragam ya. Kalau kalian ke Amerika Serikat, itu ada yang apa namanya pendeta-pendeta pro LGBT gitu. Atau kalian ke Eropa, ada pendeta-pendetanya juga pro LGBT. Ada gereja yang memang dikhususkan untuk LGBT. Tapi kita adalah uh, tinggal dalam konteks Indonesia dan juga mempertahankan akan apa namanya iman dan kepercayaan. Tentunya LGBT itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang kalau kita berbicara secara liberal, ya memang LGBT itu adalah orientasi seksual, given gitu ya. Kalau liberal ya, given. Ya kita nggak bisa otak-atik itu. Memang dia sejak lahir memang seperti itu, gitu kan. Memang yang dipermasalahkan bukan orientasi seksualnya, gitu. Semua bisa melakukan penyimpangan seksual, mau itu hetero sama homoseksual. Ya, hetero pun bisa melakukan pedofilia ya dan lain sebagainya, itu penyimpangan seksual gitu. Mau heterogen, mau homogen, semua yang paling nggak boleh itu penyimpangan seksual gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah suatu dosa. Ayat Alkitabnya banyak gitu ya. Ya bisa disebut satu persatu yang mungkin kalian paling kesamaan kita lah, Sodom dan Gomora lah gitu ya. Tuh. Ya, itu aja sih untuk dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Mungkin bisa dilanjut oleh Bu Rama. Oke, Pendeta Pit, sebenarnya pertanyaan kita sudah selesai dari sekian banyak pertanyaan. Jadi kita bisa melihat nih, bisa mengenal lebih jauh ya mengenai agama Kristen Protestan itu seperti apa gitu. Mungkin sama-sama agama samawi nih dengan Islam karena tadi konsepnya ya kayak misalnya Sodom and Gomorrah gitu kan. Di agama kita juga ada gitu. Jadi mungkin sedikit lebih banyak kita juga oh seperti ini agama Kristen gitu. Mungkin nanti kita dengan agama lain juga bisa berbeda. Tapi kita sudah di sini kita sudah menangkap kira-kira pandangan dari agama Kristen Protestan terutama dari Calvinisme ya gitu. Iya, betul. Ya, mungkin boleh ngomong juga kalau kalian ingin memperlengkapi apa yang kita bicarakan pada saat ini, ada Mm. buku namanya dari siapa ya? Michael Keane, Agama-agama Dunia Oh ya. oke. Dan dari kalau terkhusus untuk agama Kristen, buku dari Jan S. Aritonang, berbagai aliran kekristenan gitu. Oke. Jans Aritonang. Kalau nggak salah bukunya judulnya itu ya, berbagai aliran gereja atau aliran kekristenan lah. Oh, kekristenan sendiri ada banyak ya alirannya ya. Iya, kayak saya bilang hutan belantara gitu ya. Mas, terlalu banyak lah gitu. Pusing Oke. sendiri kita. Iya, soalnya so far kan yang kita tahu ya, Hmm. GPIP, HKBP, even mungkin sekarang udah ada Mormon ya di Indonesia ya. Betul sekali. Eh, Itu soalnya menarik juga, iya menarik. benar. Iya. Itu suka ada tuh di BSD terutama tuh. Saya suka ditawarin loh pendeta.
Iya, menarik juga itu. Itu pun ibarat pohon dengan ratinya, mereka itu udah hampir mau cabut gitu ya. Oh, itu Maksudnya berbeda ya apa ya? Benar-benar dengan berbeda, benar-benar berbeda, tapi mengklaim sebagai orang Kristen gitu. oh, seksi Jehovah juga berbeda ya, pendeta ya? Beda. Oh, beda. Orang saksi Yehova nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya Oh, kan? oke. Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Banyak juga alirannya. Sama sih sebenarnya di Islam juga banyak sih. Jadi, Iya, oh ternyata ada tadi juga Mormon ya. itu mereka punya nabi juga namanya Joseph Smith. Nabi itu Oh, diteruskan hingga nabinya sekarang saya lupa sekarang gitu. Kalian bisa cek kalau penasaran nama nabinya sekarang saya lupa saya. Nabinya itu oh, tetap ada sampai sekarang. Nama nabinya oh, sekarang nggak tahu itu pemimpin tertinggi di dalam oh gereja gitu. Mormon. Ya, Menarik kalau juga Jadi mereka ya. nabinya tuh kayak teologinya, turun-temurun gitu. ah, Jadi Pak Pendeta maksudnya nabinya tuh kayak ada silsilah turun-temurun gitu ya? bukan kasih sila, nanti ada yang meneruskan nabi itu, nanti Oh, dipilih siapa oh, orangnya. oke Nah, oke. Oh, itu menarik kan? Kristen itu sangat-sangat menarik lah, ya. Itu iya. mereka triteisme, benar-benar benar-benar triteisme. Benar Allah itu memang tiga, Hmm, ada kesatuannya, memang Allah itu tiga. Bapa itu punya daging gitu ya, daging dan tulang gitulah pokoknya punya badan ya. Tuh. oke, menarik banget ya. Ini kayaknya jadi Sangat satu menarik. satu Ya. diskusi lagi nih jadinya nih. Satu diskusi kalau tadi saya bilang LGBT, itu pun jadi diskusi di kalangan teolog barat, ya kan, bagaimana mereka mendukung, ya kan, bagaimana ada yang Iya. tidak mendukung. Sekarang imamnya ada yang LGBT juga. Nah, itu menarik. Bahkan Mm. Katolik pun sudah mulai ke Iya, arah sudah sana gitu ya, sudah mulai mulai buka diri, ya. membuka diri gitu ya. Jadi emang sih menarik ini saya suka kalau ngobrol sama kakak iparnya Pendeta Pit Andre sampai kita suka Iya. kita nyanyi dulu aja deh kasihnya seperti sungai lah ngomongin itu soalnya mumet ya Andre Iya, itu itu suka suka seperti itu ya gitu. pokoknya kekristenan arus utama itu HKBP, GPIB, Gereja Martin Luther sama Gereja Yohanes Calvin itu gereja arus utama namanya. Oke. Mainstream gitu ya. Yang lainnya itu gereja-gereja yang nggak kita kenal gitulah ya. Yang mungkin yang terbesar salah satunya kayak karismatik, kayak gereja Bethel, mungkin tuh kalian kenal. Ya, ya. Gereja Bethel nggak ada pengakuan iman rasuli seperti kami. Tadi yang aku ngomongnya Heeh. panjang itu Oh. nggak diucapkan itu. Kristen yang Hmm, malah agak mirip Islam tuh Advent ya, Advent. Ya, mungkin ya. Mungkin. gitu. Aku belum mempelajari sih kalau Advent. Mohon maaf kalau itu. Nggak apa-apa. Oke, ini teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih, soalnya sepertinya Ya, cukup izin menarik kalau diteruskan. izin Bu Rama, mungkin dari saya Pak Pendeta, saya ada satu pertanyaan lumayan cukup penasaran. Di BSD ada juga namanya Gereja Akhir Zaman. Ya itu Mormon Ah, tadi. oh, itu Hmm, sama dengan Oh, Mormon. itu yang Oke, iya, Mormon. iya. siap-siap. Oh, oke. Ini Mormon yang kalau sakit kita serahkan kepada Tuhan Allah gitu kan ya, kalau nggak salah ya, nggak diobatin, nggak apa gitu. Enggak, kayaknya bukan. Bukan ya? Ini soalnya banyak juga sih ini Ada pembicaraan. itu mungkin apa ya? Gereja Scientology ya? Bukan ya. Bukan. Gereja Kristen Science ya. Kalau yang Oh, berhubungan tentang penyembuhan rohani gitu. hmm, Mungkin ya. oke. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nih kepada Pendeta Pit nih. Sangat Ini menarik. sangat Kalau ini menarik, cabang-cabang kekristenan itu banyak sekali. banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Itulah apa namanya salah satu konsekuensi dari Protestanisme gitu. Awalnya gereja yang satu gitu ya, terus terpecah jadi gereja Katolik Roma, jadi gereja apa namanya gereja
sih timur ya, Hmm. gereja timur. Terus karena pada zaman apa namanya Katolik itu mereka pernah untuk mengeluarkan surat pengampunan dosa gitu ya. Jadi Hmm. kalau mau mendapatkan surat pengampunan dosa kamu harus beli gitu Oh ya. iya ya. Nah, Ada. salah satu tokoh yaitu Martin Luther. Dia sampai Heeh. Palu itu apa namanya 95 dalilnya di pintu gereja. Ini hal-hal yang dia kritisi semua. Barulah terpecah, ya kan? Ada aliran Lutheran, Calvin, kemudian nanti Zwingli lah, apalah, wah banyak. Anglikan pun Iya. Anglikan pun bisa terpecah ya karena Paus tidak mengizinkan rajanya menikah kalau nggak salah dengan siapa gitu ya. Aduh, Iya saya iya. bingung cari sendiri itu sejarahnya. Kenapa mereka juga memecah diri Anglikan. Jadi semua punya akar sejarahnya gitu dan pemahaman teologinya yang berbeda gitu. Oke. Siap. Ini teman-teman kalau tidak ada yang bertanya lagi, Dari saya mungkin cukup, Bu Rama. Terima kasih, Bu. oke, terima kasih. Oke, mungkin terima kasih banyak Pendeta Pit atas waktunya, kesediaannya, kita tanya-tanya, berbagi, sharing, diskusi ini menarik banget nih. Ini sebelum ini teman-teman nih Pendeta Pit mau pindah ke dipindah tugaskan ke Kalimantan ya Pendeta ya. Iya, ke Kalimantan, Kalimantan Oke. Barat. Kemana Pak Waduh. Pendeta? Ke IKN bukan? Bukan Kalimantan Bukan. Barat. Ya, Kalimantan IKN Barat. lagi mandek. Itu kebanyakan greedy-nya tuh kali, Oh, kebanyakan gitu. korupsinya tuh. Ya, iya. Pokoknya di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Oh, oke. Hmm. Oke, semoga sukses nih Pendeta Pit di Ya, tempat sukses. barunya, Ya, terima kasih Sukses lancar-lancar, banyak. Pak Pendeta. sehat-sehat selalu. Makasih banyak. Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pendeta banyak atas waktunya Pendeta atas Pit. Terima kasih, Pak waktunya. Pendeta. Kita selalu. Saya selalu Selamat semuanya. Ya, malam, sehat selalu Shalom. Pendeta. Di Ah, Terima kasih. Mari, mari Pak Pendeta. mari.